Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara semuanya hari ini? Sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu memelihara kami hari lepas hari. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, memperbaharui kami, memperbaiki gaya hidup kami, untuk kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Jamah setiap hati kami, terangi setiap pikiran kami, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita akan mengambil tema Yesus datang mengubah jalan hidupku. Ini merupakan tema Natal PGI di tahun 2022. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Itu dilihat di dalam ayat yang ke-12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita akan lebih spesifik lagi bahwa Yesus datang mengubah jalan hidupku. Nah saudara, ini akan menjadi refleksi bagi setiap kita hari ini tentang bagaimana jalan hidup kita. Ya, bagaimana jalan hidup kita. Ada beberapa tipe kehidupan orang-orang yang memilih jalan hidupnya. Nah, di antara beberapa tipe pribadi atau orang-orang yang akan kita pelajari hari ini, apakah kita berbeda atau sama? Dan tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa jikalau ada hal-hal yang sama itu baik, dan jikalau ada hal-hal yang berbeda, yaitu juga baik. Nah, hal-hal yang baik kita akan pelajari, tetapi hal-hal yang tidak baik dari kehidupan mereka tentu kita harus ubah. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan bisa memilih jalan hidup yang seperti apa ke depan yang akan kita lalui. Nah, Tuhan Yesus datang ingin mengubah jalan hidup kita, ingin mengubah gaya hidup kita. Pertanyaannya adalah,
kehidupan yang bagaimana yang mau akan kita jalani. Dari beberapa kehidupan ini, kita akan diperhadapkan kepada pilihan. Kira-kira kehidupan yang seperti apa yang mau kita pilih. Nah, ada cara-cara orang di dalam menjalani kehidupannya. Cara yang pertama, kita belajar dari Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah tipe orang yang menjalani hidupnya dengan banyak diam. Ya. Maria, setelah dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dia mendapatkan informasi dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung. Bahkan ada banyak informasi yang lain yang didapatkan tentang bayi yang akan dia kandung. Tetapi Maria tidak menceritakan kepada banyak orang. Dia memilih banyak diam. Dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 29 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka terkejutlah mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi Maria memilih banyak berdiam. Jadi ketika dia bertanya pun, dia bertanya di dalam hatinya. Ya. Kemudian Yusuf juga demikian. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Kemudian dalam Lukas 2 ayat 18 dan 19, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria dan Yusuf memilih jalan untuk banyak berdiam. Sekalipun dia mendapatkan banyak informasi dan informasi yang dengarkan adalah informasi yang luar biasa bagi dirinya. Dia tidak banyak menceritakan kepada orang lain. Dia tidak banyak bertanya kepada orang lain. Tetapi Maria berdiam diri, menyimpan dalam hatinya. Dan demikian juga Yusuf ketika dia tahu bahwa tunangannya hamil. Dia tidak banyak menceritakan kemana-mana tentang tunangannya. Karena Yusuf orang yang tulus hati dikatakan. Tetapi Yusuf mau menceraikannya dengan diam-diam. Ini pun jalan yang diambil oleh Yusuf, diam. Ya, sekali pada akhirnya malaikat Tuhan meneguhkan Yusuf dan akhirnya Yusuf mengambil keputusan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, benar seperti yang pepatah katakan bahwa kadangkala diam itu emas, ya. Untuk menghindari sebuah masalah-masalah memang diam itu emas. Daripada kita banyak berbicara, pada akhirnya juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Kadangkala kita menghadapi masalah, lalu kita ingin mengungkapkan masalah itu kepada orang lain, membicarakan kepada orang lain, ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan jalan keluar. Ternyata bukan jawaban, bukan solusi yang kita dapatkan, malah masalah yang baru. Ya, karena sepertinya orang itu juga menceritakan masalah kita kepada orang lain. Akhirnya semua orang tahu bahwa kita mengalami masalah. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari ketika kita menghadapi masalah apapun, ya, menghadapi masalah dengan siapapun, lebih banyaklah diam. Ya. Nah, ada beberapa fenomena-fenomena kehidupan yang ada di dunia ini. Itu juga menjadi kadangkala menjadi paradoks. Ada banyak orang yang banyak tahu, tetapi dia juga banyak berbicara. Nah, biasanya orang yang seperti ini adalah tipe-tipe pengajar, guru, dosen, dan lain sebagainya. Ada orang yang banyak tahu, tetapi sedikit berbicara. Nah, orang yang seperti ini sangat cocok menjadi konselor. Ini orang yang sangat bijak sekali. Ada orang yang sedikit tahu, dan juga dia sedikit berbicara. Ini juga orang yang bijaksana. Tetapi ada orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi banyak berbicara. Nah, ini yang kadangkala membuat masalah menjadi runyam dan semakin runyam. Sekali lagi, kadangkala diam itu emas. Maria dan Yusuf memilih jalan hidup banyak diam. Kemudian yang kedua, tipe kehidupan orang menjalani hidupnya. Yang kedua adalah imam kepala dan ahli Taurat. Bagaimana imam kepala dan ahli Taurat sesuai dengan ayat yang kita baca ini?
Imam dan ahli Taurat ini tahu dan mengerti sesuatu, tetapi mereka tidak mau tahu. Imam kepala dan ahli Taurat tahu bahwa tentang nubuatan lahirnya Mesias. Sehingga ketika Herodes memanggil mereka, mereka tahu. Bahkan mereka mengerti kitab suci, di dalam kitab suci sudah dinubuatkan. Mereka tahu, mereka mengerti, tetapi tidak mau tahu. Justru orang Majus yang lebih tahu lebih dahulu. Dia tidak mengerti nubuatan, tidak mengerti kebenaran. Dia lebih tahu dahulu. Imam kepala ahli Taurat yang tahu nubuatan, tetapi dia tidak mau tahu. Tahu kebenaran, tetapi cuek. Nah, ini kadangkala banyak orang menjalani kehidupan yang model seperti ini. Tahu yang benar, tetapi tidak mau mempraktekkan yang benar. Tahu orang lain salah, tetapi cuek. Tahu sesuatu yang harus dilakukannya, bahwa yang dilakukan itu adalah benar, tetapi tidak mau melakukannya. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar mengerti kebenaran, tahu kebenaran. Dan kita juga harus menghidupi kebenaran itu. Dan ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar pun, kita tidak boleh cuek. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mengoreksi, memperbaiki, menegur, mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang berbuat salah, firman Tuhan mengajar kita, panggil dia 4 mata, tegur dia, nasihati, bawa dia kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita tahu sesuatu, mengerti sesuatu, kita tidak boleh cuek. Dan demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus itulah Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Satu-satunya juru selamat. Kita tahu dan kita mengerti itu. Adakah kita mau memberitahu kepada orang-orang yang belum tahu? Atau kita cuek dengan mereka, kita hanya peduli dengan diri kita sendiri? Jangan sampai kita memilih jalan hidup seperti imam kepala dan ahli Taurat ini. Tahu dan mengerti sesuatu, tetapi dia tidak mau tahu. Kemudian yang ketiga, tipe kehidupan seperti Herodes. Herodes ini adalah tipe orang yang ambisius. Bahkan tipe orang yang temperamental. Tidak mau disaingi. Bahkan demi mempertahankan kedudukannya, dia siap bertindak dengan cara-cara kekerasan. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, karena Herodes merasa disaingi lahirnya raja yang baru, sehingga dia berusaha mencari informasi dari orang Majus dengan satu tujuan, bukan untuk menyembah, tetapi sebenarnya untuk menyisihkan orang yang dianggap saingannya. Ketika dia merasa ditipu, diperdaya orang Majus, dan akhirnya dia membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Ini Herodes orang yang tidak punya perasaan. Dia tidak mengerti dengan orang lain. Herodes ada tipe kehidupan yang palsu, yang pura-pura, kelihatannya tulus tetapi bulus. Katanya dia mau menyembah, tetapi ternyata mau membunuh Yesus, raja yang baru lahir itu. Ini tipe kehidupan orang yang tidak mau disaingi. Ketika ada orang yang merasa bersaing dengan dirinya atau muncul saingan yang baru, dia berusaha bagaimana caranya menyingkirkan. Bagaimana caranya membuang saingan itu supaya dia sendiri akan muncul. Dia sendiri akan dihargai, dihormati. Bahkan rela melakukan tindakan-tindakan yang melukai perasaan orang lain. Yang menyakiti hati orang lain. Bahkan bertindak dengan sangat kejam. Jadi Herodes ini adalah tipe kehidupan yang tidak siap bersaing. Dia tidak siap menerima bila ada orang-orang baru yang diorbitkan Tuhan muncul. Tipe Herodes yang ambisius, temperamental. Bahkan di dalam sejarah Herodes sudah banyak sekali membunuh orang-orang. Sejarah mencatat bahwa di akhir hidup Herodes sebelum dia mati di usia 70 tahun. Sebelum dia mati, dia perintahkan membunuh semua orang-orang yang ada di dalam penjara. Tujuannya apa? Supaya ketika dia mati, orang-orang dalam penjara itu tidak menertawakan dia. Betapa jahatnya
betapa sadisnya tipe orang yang memiliki kehidupan seperti Herodes ini. Nah saudara, tipe kehidupan yang seperti yang harus kita hindari. Ya. Maka kalau kita melihat dalam sejarah, tidak ada orang yang mau memberi nama kepada anaknya Herodes. Karena Herodes ini tipe kehidupan atau orang yang dianggap tidak baik, bahkan sangat jahat. Yang keempat, ada tipe kehidupan seperti orang Majus. Nah, orang Majus ini adalah tipe kehidupan yang fokus kepada satu tujuan. Ketika dia melihat bintang dan dia mau berjalan melihat apa yang terjadi, siapa yang lahir. Dan ketika dia berjalan, dia fokus kepada tujuan itu. Orang Majus adalah orang yang penuh dengan hikmat. Dia melangkah dengan pasti sesuai dengan petunjuk yang ada. Bahkan orang Majus ini adalah tipe orang yang siap berkorban demi sebuah tujuan. Tipe orang yang belajar selalu memberi yang terbaik. Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia sujud menyembah dan memberi yang terbaik. Dia tidak mau asal-asalan. Tipe orang Majus ini adalah tipe orang yang rendah hati. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang ternama di daerahnya. Mereka memiliki kedudukan, pangkat, kehormatan, kekayaan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus, seorang bayi, dia sujud menyembah. Ini orang kaya tetapi rendah hati luar biasa. Orang Majus juga adalah tipe kehidupan yang mau diingatkan dan mau siap berubah. Ayat yang ke-12 berkata ketika mereka mau pulang, malaikat Tuhan mendatangi dalam mimpi memperingatkan mereka, jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika dia diingatkan, dia siap berubah. Ini tipe kehidupan orang maju. Karena ada banyak orang diingatkan malah tambah marah. Diingatkan tambah keras hati dan dia tidak mau berubah. Orang Majus diingatkan oleh Tuhan melalui mimpi. Dan dia mau mengubah rute perjalanan hidupnya. Orang Majus ini adalah tipe kehidupan orang yang menjalani hidup dengan bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dia benar-benar mau bergantung kepada tuntunan melalui sebuah bintang itu. Ini juga gambaran kehidupan yang dirindukan oleh Tuhan. Kita belajar bergantung kepada Tuhan, siap untuk selalu berubah, rendah hati, siap berkorban, selalu memberi yang terbaik, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang lain. Selalu meminta petunjuk Tuhan. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit baca firman Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, mencari pimpinan, tuntunan daripada Tuhan. Ini kehidupan seperti orang Majus. Yang kelima adalah tipe seperti Tuhan Yesus. Yesus yang hari itu lahir sebagai bayi. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kerendahan hati yang luar biasa. Dia Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Dia raja di atas segala raja, pemilik langit dan bumi. Dia mau lahir dari keluarga yang sederhana, dari orang-orang yang tidak terpandang, dari desa yang kecil, dari perempuan yang tidak terpandang, dari keluarga yang tidak terpandang. Bahkan lahirnya pun bukan di rumah sakit, bukan di istana, tapi lahirnya di kandang. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, yang tidak ada bandingannya dengan siapapun. Dia mengosongkan dirinya. Sekalipun dia memiliki segala-galanya, tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dari pribadi Yesus kita belajar apa artinya itu kasih dan mengasihi. Kasih yang rela mengosongkan dirinya demi bisa berjumpa dengan manusia. Dan dari Tuhan Yesus kita belajar tentang pengorbanannya yang luar biasa. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya, hidupnya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk orang-orang yang membenci dia. Untuk orang-orang yang memusuhi dia. Yang mau mengorbankan nyawanya.
Ada orang yang mau mengorbankan hartanya. Ada orang yang mau mengorbankan waktunya. Tetapi belum tentu ada orang yang mau mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang lain. Demi kebaikan orang lain. Padahal orang itu adalah orang yang menyakiti hatinya. Dari Tuhan Yesus kita belajar tentang pengampunan. Apa artinya mengampuni? Kadang-kala kita mengampuni, tapi sebenarnya dalam hati kita masih sakit. Dalam hati kita masih kita tidak terima. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni. Bahkan musuh-musuhnya pun Dia ampuni. Suatu pribadi yang memberikan teladan yang luar biasa. Dari Tuhan Yesus kita belajar tentang kerelaannya. Untuk memberi. Bukan hanya memberi berkat kepada saya dan saudara. Tetapi Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Bahkan Dia mempersiapkan kekekalan kita. Dan Dia mau menjadi sahabat kita yang sejati. Yang menyertai kita. Sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekekalan. Dia menjadi sahabat kita yang sejati. Kalau kita mempunyai orang-orang yang kita sayang. Sahabat, saudara, keluarga. Suami, istri. Tahukah kita bahwa Dia akan menyertai kita, menemani kita hanya sampai liang lahat. Tidak mungkin Dia akan mau menemani kita untuk masuk ke dalam liang lahat. Sekalipun selama hidup Dia berkata sangat mengasihi, sangat menyayangi, Dia tidak akan mau bersama dengan kita masuk ke liang kubur. Tidak akan mau. Dan setelah kita dibawa ke liang lahat, kita dikuburkan, mereka akan kembali pulang. Mungkin mereka akan bersedih. Saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, suami kita akan bersedih 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Dan setelah itu mereka akan kembali menjalani hidup mereka. Mereka akan tertawa. Nah, siapakah yang menemani kita dalam perjalanan kekal kita? Yesuslah sahabat kita yang sejati. Yesuslah yang akan menyertai, menemani kita. Sampai membawa kita ke Firdaus, ke dalam kekekalan. Dialah yang akan membawa kita. Bahkan Dia juga yang akan menyambut kita. Hai hambaku yang baik dan setia. Yesuslah kawan yang sejati. Kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang menuntun, menyertai selama kita hidup. Bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dari pribadi Yesus kita belajar kerendahan hati. Kita belajar tentang kasih, pengampunan, pengorbanan, kerelaan. Dan kita belajar siapa sahabat kita yang sejati. Adalah Tuhan Yesus Kristus. Sering kita menyakiti Dia. Seringkali kita melupakan Yesus. Kita hanya mencari Dia ketika kita perlu. Kita mencari Yesus ketika kita butuh. Tetapi ketika kita senang, kita aman, nyaman, seringkali kita melupakan Tuhan. Ketika kita berada di puncak karir, puncak kejayaan, seringkali kita melupakan Dia. Siapa Yesus? Siapa Tuhan? Saya tidak perlu Tuhan, tidak perlu gereja, tidak perlu ibadah. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Nah, dari kelima tipe kehidupan ini menjadi cerminan bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan. Yesus datang mengubah jalan hidup kita. Sekarang kita masih diberikan waktu kesempatan untuk memilih jalan hidup yang bagaimana, jalan hidup yang seperti apa yang akan kita jalani di tahun ini dan ke depan. Apakah seperti Maria dan Yusuf? Apakah seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah seperti Herodes? Apakah seperti orang Majus? Atau mau kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus? Biarlah melalui kebenaran ini kita bisa menentukan arah langkah kehidupan kita ke depan. Kira-kira kehidupan yang seperti apa yang akan mau kita jalani ke depan? Hal-hal apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah kita. Tetapi maukah kita untuk berubah? Kiranya Tuhan Yesus
yang akan menolong kita semuanya supaya di tahun ini kita boleh menjalani kehidupan kita yang berbeda demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.